Pernahkah kalian mendengar tentang seorang raja yang kekuasaannya membentang dari timur ke barat? Seorang pemimpin yang bukan hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menolong mereka yang tertindas, bahkan membangun sebuah tembok raksasa yang masih menjadi misteri hingga kini. Kisahnya tertulis abadi dalam kitab suci. Dia adalah Zulkarnain, sang pemilik dua tanduk. Siapakah Zulkarnain ini? Sebagian sejarawan menyebutnya adalah Alexander Agung, sang penakluk dari Makedonia. Namun, sebagian lagi mengatakan dia adalah tokoh yang berbeda, seorang Raja Saleh yang hidup jauh sebelum Masehi. Apapun identitasnya, kisahnya adalah sebuah pelajaran berharga tentang kekuasaan, keadilan, dan hikmah ilahi. Cerita Zulkarnain dimulai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kekuasaan yang luar biasa. Ia memiliki segalanya, pasukan yang tak terkalahkan, kekayaan melimpah, dan kemampuan untuk menaklukkan setiap wilayah yang ia kehendaki. Namun, yang membedakannya dari raja-raja lain adalah ia menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zulkarnain memulai perjalanannya yang pertama menuju arah barat. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah tempat di mana ia melihat matahari terbenam. Di sana, ia menemukan sebuah kaum yang tinggal di tepi lautan yang berlumpur hitam. Kaum ini adalah orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Mereka suka menindas, merampok, dan tidak mengenal belas kasihan. Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain. Apakah ia akan menghukum mereka atau memberikan pengampunan? Dengan kebijaksanaannya, Zulkarnain membuat keputusan. Ia mengumumkan, barang siapa di antara kalian yang berbuat zalim, kami akan menghukumnya dengan azab yang pedih, lalu ia akan kembali kepada Rabb-nya dan diazab dengan siksaan yang lebih dahsyat. Namun, barang siapa yang beriman dan berbuat baik, ia akan mendapatkan balasan yang terbaik dan kami akan memperlakukannya dengan mudah. Zulkarnain tidak serta-merta menghancurkan mereka, melainkan memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ia adalah pemimpin yang adil, memberikan hukuman yang setimpal bagi yang jahat dan penghargaan bagi yang berbuat baik. Setelah menyelesaikan urusan di barat, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya. Kali ini ia bergerak menuju timur. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah tempat di mana ia melihat matahari terbit. Di sana, ia menemukan sebuah kaum yang tinggal di tanah lapang. Kaum ini adalah orang-orang yang hidup sederhana, bahkan tidak memiliki penutup kepala atau pakaian yang layak. Mereka adalah orang-orang yang terbelakang, mungkin karena isolasi geografis atau kondisi alam yang keras. Zulkarnain tidak menindas mereka. Sebaliknya, ia memberikan perlindungan dan pengetahuan. Ia adalah pemimpin yang mengayomi, bukan hanya menaklukkan. Perjalanan ketiga inilah yang paling epik dan penuh misteri. Zulkarnain melanjutkan langkahnya hingga sampai di antara dua buah gunung yang kokoh. Di balik pegunungan itu, hiduplah sebuah kaum yang berbahasa aneh, mungkin bahasa yang sulit dipahami. Mereka mendatangi Zulkarnain dan meminta pertolongannya. Mereka menceritakan tentang dua makhluk yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. "Wahai Zulkarnain," kata mereka, "sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk-makhluk yang suka membuat kerusakan di bumi. Maukah engkau kami beri imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dengan mereka?" Zulkarnain menolak imbalan tersebut. Dengan kerendahan hati ia berkata, "Apa yang telah diberikan Rabbku kepadaku lebih baik dari imbalan kalian. Namun, bantulah aku dengan kekuatan dan tenaga kalian." Maka dimulailah sebuah proyek yang luar biasa. Zulkarnain memerintahkan mereka untuk membawa potongan-potongan besi yang besar. Ketika tumpukan besi itu sudah setinggi dua pegunungan, ia berkata, "Nyalakan api." Mereka pun menyalakan api yang sangat besar, membakar tumpukan besi hingga memerah seperti bara. Ketika besi itu sudah menjadi pijar, Zulkarnain berkata, "Bawalah tembaga cair dan tuangkan di atas besi itu." Tembaga yang meleleh itu mengeras, menyatu dengan besi, menciptakan sebuah tembok yang sangat kokoh, licin, dan tidak dapat dipanjat. Tembok itu begitu kuat sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembusnya atau memanjatnya. Maka terbentuklah tembok besar yang memisahkan Ya'juj dan Ma'juj dari manusia. Mereka tidak mampu mendakinya, tidak pula melubanginya. Penduduk pun merasa aman dari gangguan mereka. Zulkarnain kemudian berkata, "Tembok ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika saatnya tiba, ia akan dihancurkan oleh janji Allah dan ia akan menjadikannya rata, dan janji Allah adalah benar. Kapan janji itu akan datang? Allah menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka pun turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Inilah tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Ketika tembok itu roboh dengan izin Allah, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar berbondong-bondong dari segala arah. Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Bentuk-bentuk kerusakan mereka merusak tanaman dan menghancurkan kebun. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, mereka menghancurkan hasil bumi, memakan tanaman dengan rakus sehingga merugikan manusia lain, membunuh dan mengganggu keturunan. Mereka suka menyerang penduduk, membunuh, bahkan merusak keturunan manusia. Menghabiskan air. Dalam hadits syahih riwayat Muslim disebutkan, ketika mereka keluar di akhir zaman, mereka meminum semua air yang mereka lewati. Sungai-sungai besar seperti Danau Tabariyah akan kering karena mereka meminumnya sampai habis. Jumlah mereka sangat banyak. Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dari setiap 1.000 manusia, 999 berasal dari Ya'juj dan Ma'juj. Ini menggambarkan betapa dahsyat jumlah mereka, sehingga bumi terasa sempit saat mereka keluar, menyebar dari segala penjuru. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96 menjelaskan, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Artinya mereka akan datang dari segala penjuru bumi, membuat kerusakan di seluruh dunia dalam waktu singkat. Fitnah besar menjelang kiamat. Kemunculan mereka adalah salah satu tanda-tanda besar kiamat. Setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam dan terbunuhnya Dajjal, manusia akan sangat ketakutan dan kaum muslimin akan berdoa agar dilindungi Allah dari kehancuran mereka. Akhir kehidupan mereka. Menurut hadis, setelah membuat kerusakan besar, Allah akan mengirimkan semacam ulat di leher mereka. Semua mati sekaligus, lalu bumi dipenuhi bau busuk mayat mereka. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat untuk membersihkan bumi dari bangkai mereka. Hingga saat ini, lokasi tembok Zulkarnain menjadi salah satu misteri terbesar di dunia. Apakah tembok itu berada di Kaukasus? Atau mungkin di Cina? Atau bahkan di tempat lain yang belum kita ketahui? Yang jelas, tembok itu adalah bukti kekuatan, kecerdasan, dan keimanan Zulkarnain. Kisah Zulkarnain bukanlah sekadar dongeng penaklukan. Di dalamnya ada banyak pelajaran berharga. Kekuasaan untuk kebaikan. Kekuasaan yang ia miliki tidak membuatnya sombong. Justru ia gunakan untuk menolong orang lain. Keadilan yang bijaksana. Ia memberikan hukuman bagi yang zalim dan kemudahan bagi yang beriman. Rendah hati. Ia menolak imbalan dan meminta bantuan, menunjukkan bahwa ia tidak bekerja untuk pujian atau materi. Keimanan yang kuat. Ia selalu mengembalikan setiap kesuksesannya kepada Allah, bukan karena kekuatannya sendiri. Zulkarnain adalah contoh pemimpin ideal yang menggabungkan kekuatan fisik, kecerdasan strategis, dan keimanan yang teguh. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang menaklukkan, tetapi tentang melayani dan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah pemimpin yang adil, tidak sombong, dan ikhlas beramal semata-mata karena Allah. Dan kisah Ya'juj Ma'juj adalah pengingat bahwa akan datang masa fitnah yang besar sebelum hari kiamat. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini, bahwa kekuasaan adalah amanah, dan hanya dengan iman serta amal saleh kita bisa selamat dari fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam syawab. Semoga kisah Zulkarnain ini dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah epik berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.